Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita senantiasa bersholawat baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Elva Story dengan cara subscribe, agar semakin banyak yang bisa mengambil hikmahnya. Inilah kisah nyata kehidupan yang syarat makna, kisah tentang seorang gadis bernama Luna. Luna adalah seorang wanita muda cantik asal Indonesia. Ia lahir dari keluarga sederhana, bahkan bisa dibilang tidak mampu. Sejak kecil, Luna sudah merasakan getirnya perpisahan orang tua. Ayah dan ibunya bercerai, meninggalkannya hanya bersama seorang nenek yang renta. Dari sanalah Luna tumbuh dengan penuh kesabaran, karena ia tahu, hanya nenek yang menjadi sandaran hidupnya. Rumah mereka kecil, sederhana, bahkan seringkali dianggap kumuh oleh tetangga. Namun Luna tak pernah merasa malu. Setiap hari, ia merawat tanaman-tanaman yang tumbuh di depan rumahnya. Ia mencintai bunga, daun, dan segala jenis tumbuhan. Baginya, tumbuhan adalah sahabat yang selalu menemaninya, yang tidak pernah menghakimi dirinya seperti manusia di sekelilingnya. Tetangga seringkali mengejek Luna dengan sebutan yang menyakitkan hati. Mereka menyebutnya wanita tumbuhan, seakan-akan merendahkan kebiasaan Luna yang setiap hari berkutat dengan pot, tanah, dan air. Tapi Luna hanya tersenyum. Ia tidak pernah membalas, tidak pernah marah, dan tidak pernah iri pada kehidupan orang lain. Di depan rumahnya, Luna membuka sebuah toko kecil-kecilan. Bukan toko besar, hanya beberapa pot bunga, bibit tanaman, dan peralatan sederhana. Karena tidak mampu menyewa tempat, ia memanfaatkan halaman rumah yang sempit itu. Setiap pagi, ia menata tanaman-tanamannya dengan penuh kasih, berharap ada yang membeli, berharap ada yang menghargai kerja kerasnya. Namun, kenyataan sering tak seindah harapan. Dagangannya jarang laku. Hanya sesekali ada orang yang membeli. Bahkan tanaman yang paling ia sayangi pun pernah ditawar oleh seseorang. Hati Luna begitu berat saat menjualnya, seakan ia sedang melepaskan sahabat lama yang sudah menemaninya sejak lama. Malam itu, ia menangis pelan di kamarnya. Baginya, kehilangan tanaman itu bukan sekadar kehilangan benda, tapi kehilangan sesuatu yang ia jaga dengan sepenuh hati. Meski begitu, Luna tidak pernah mengeluh. Setiap hari ia tetap bangun pagi, tetap menyiram bunga, tetap menata dagangan, dan tetap tersenyum kepada siapapun yang lewat. Ia percaya, rezeki sudah diatur oleh Allah, dan tugas manusia hanyalah berusaha serta bersabar. Di tengah kehidupan yang sederhana itu, Luna menyimpan mimpi. Mimpi untuk bisa mengangkat derajat neneknya, mimpi untuk bisa keluar dari lingkaran kemiskinan, mimpi untuk bisa hidup lebih baik. Namun ia tak tahu bagaimana caranya. Yang ia tahu, hanya bekerja dengan tangannya sendiri, merawat tanaman dengan sepenuh hati, dan menjaga nenek yang ia cintai. Hari itu matahari bersinar begitu terik, panasnya terasa membakar kulit. Luna duduk di depan toko kecilnya, menatap deretan tanaman yang ia rawat dengan penuh cinta. Ia selalu membersihkan setiap daun dari debu, menyiram dengan air secukupnya, dan memberi pupuk agar tanaman tetap segar. Namun sayang, tidak ada seorang pun yang mampir untuk membeli. Luna hanya bisa menatap jalanan sepi di depan rumahnya. Sesekali ada tetangga lewat, sebagian tersenyum sinis, sebagian pura-pura tidak melihat. Namun Luna tetap sabar. Ia percaya, pada suatu hari nanti, dagangannya akan laku. Ia hanya menunggu dengan penuh harap. Siang itu, seorang lelaki datang. Ia tampak terburu-buru, langkahnya besar, matanya langsung tertuju pada salah satu tanaman di sudut toko. Tanaman itu adalah tanaman yang paling Luna sayangi. Sejak pertama kali tumbuh, ia merawatnya dengan penuh kesabaran. Setiap pagi ia menyiram, setiap sore ia berbicara pada tanaman itu seakan berbicara pada sahabat. Lelaki itu bertanya dengan nada singkat, "Berapa harga tanaman ini?" Luna terdiam. Dadanya terasa sesak. Hatinya berperang antara keinginan untuk mempertahankan sesuatu yang ia cintai, atau menjualnya demi sesuap rezeki. Dengan suara pelan ia menjawab, "Tanaman itu tidak untuk dijual." "Maaf, Pak." Namun lelaki itu tidak menyerah. Ia kembali menawar, bahkan dengan harga yang cukup besar bagi ukuran Luna. Tangannya gemetar, ia menatap tanaman itu, lalu menoleh ke arah dagangannya yang lain. Hampir semua tanaman belum laku,
Bahkan sebagian mulai layu karena terlalu lama menunggu pembeli. Air mata hampir menetes di sudut mata Luna. Dalam hati ia berkata, jika aku tidak menjualnya, mungkin aku tidak akan mendapatkan uang hari ini. Nenekku butuh makan, butuh obat. Aku harus ikhlas. Dengan berat hati, Luna akhirnya berkata, baiklah, kalau begitu, saya jual. Saat tangan lelaki itu meraih pot tanaman kesayangannya, Luna merasa seperti kehilangan bagian dari dirinya sendiri. Ia tersenyum lemah, namun di dalam dada, hatinya menangis. Ia merasa hampa, seakan kebahagiaan kecil yang selalu menemaninya kini direnggut begitu saja. Malamnya, setelah menutup toko kecilnya, Luna masuk ke kamar dan duduk termenung. Ia memandang ruang kosong di sudut tempat tanaman itu biasanya berada. Matanya basah, tangannya meraba sisa tanah di rak. Apakah aku salah, Nek? Tanyanya lirih saat makan malam bersama nenek. Nenek hanya menatapnya lembut, lalu berkata, tidak ada yang salah, Nak. Kau hanya berkorban. Ingatlah, setiap pengorbanan pasti ada gantinya. Allah tidak akan membiarkanmu sedih selamanya. Kata-kata itu membuat Luna sedikit tenang, walau rasa kehilangan masih begitu dalam. Ia berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit rumah yang reot. Pikirannya melayang jauh. Ia sadar, hidupnya tidak mudah, tapi ia percaya, suatu saat nanti akan ada cahaya yang menerangi jalannya. Luna menutup mata dengan hati yang lelah. Ia tidak tahu, bahwa esok hari, langkah kakinya akan membawanya ke arah yang sama sekali tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Beberapa hari setelah kejadian yang membuat hatinya begitu hampa, Luna memutuskan untuk pergi ke kota. Ia bertekad membeli beberapa perlengkapan untuk merawat tanaman yang tersisa. Meski dagangannya jarang laku, ia tidak ingin menyerah. Baginya, merawat tumbuhan adalah kebahagiaan sekaligus harapan. Pagi itu, dengan pakaian sederhana, Luna naik angkutan umum menuju pusat kota. Tas kecil ia jinjing, berisi beberapa lembar uang hasil dagangan yang sangat pas-pasan. Dalam perjalanan, ia hanya bisa berdoa dalam hati agar perjalanannya lancar. Kota baginya terasa asing, dengan gedung-gedung tinggi yang menjulang, kendaraan yang berdesakan, serta orang-orang yang sibuk dengan urusannya masing-masing. Luna melangkah ke sebuah toko perlengkapan tanaman yang cukup besar. Di sanalah ia berniat membeli pupuk, bibit, dan beberapa peralatan kecil. Namun langkahnya tiba-tiba terhenti. Dari kejauhan, ia melihat sosok yang tidak asing. Sosok itu adalah salah satu kerabatnya, anak dari saudara jauh ayahnya. Orang itu kini tampak begitu berbeda. Pakaian mahal, riasan menawan, dan gaya bicara penuh keangkuhan. Dengan senyum tipis, Luna mencoba menyapanya. Assalamualaikum, Kak, ucapnya pelan. Kerabatnya itu menoleh, lalu memandang dari atas kepala hingga ujung kaki. Senyum sinis terlukis di bibirnya. Oh, Luna? Astaga, kau masih saja hidup seperti ini? Dari dulu wajahmu cantik, tapi sayang, hidupmu seperti tidak berubah, tetap miskin. Ucapan itu membuat hati Luna perih. Ia hanya bisa menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Kerabatnya melanjutkan, lihatlah aku sekarang. Aku sudah berhasil, sudah punya usaha sendiri, tidak seperti kau yang masih berkutat dengan tanah dan tanaman. Luna menarik napas panjang. Ia tidak ingin menjawab, tidak ingin menambah luka dengan perdebatan. Ia hanya berbisik dalam hati, ya Allah, kuatkanlah hatiku. Di saat itulah, seorang pria parubaya yang merupakan pemilik toko perlengkapan tanaman keluar dari dalam. Ia sudah mengenal Luna karena beberapa kali Luna pernah membeli barang darinya. Wajahnya ramah, suaranya lembut, seolah seorang ayah yang penuh kasih. Luna, lama tidak kesini. Apa kabar? Tanyanya sambil tersenyum. Luna menunduk hormat. Alhamdulillah baik, Pak. Saya ingin membeli beberapa perlengkapan. Pemilik toko itu menepuk bahunya pelan. Aku senang melihatmu tetap semangat. Kau tahu, aku selalu kagum pada anak muda yang rajin dan sabar sepertimu. Saat itulah, tanpa diduga, pemilik toko itu melanjutkan pembicaraan dengan serius. Luna, aku ingin menawarkan sesuatu. Di Arab, ada seorang sahabatku, pemilik rumah besar. Ia mencari seorang juru kebun yang bisa merawat tanamannya.
Aku percaya kau akan cocok dengan pekerjaan itu. Kau punya tangan yang sabar, dan hatimu mencintai tumbuhan. Bagaimana? Apakah kau tertarik? Luna terkejut. Tawaran itu bagaikan petir di siang bolong. Hatinya bergetar, matanya menatap pemilik toko itu dengan tidak percaya. Di Arab, Pak? Apakah benar? Tapi, bagaimana dengan nenek saya? Saya tidak mungkin meninggalkannya sendirian. Pemilik toko itu tersenyum, lalu berkata dengan suara yang menenangkan. Jangan khawatir. Jika kau menerima tawaran ini, nenekmu bisa tinggal bersamaku. Anggaplah aku keluargamu sendiri. Aku akan menjaganya seperti menjaga ibuku sendiri. Hati Luna bergetar semakin hebat. Sejenak ia terdiam, memikirkan masa depan yang mungkin terbuka di depan matanya. Namun ia juga merasakan perasaan bersalah, karena harus meninggalkan nenek yang selama ini menjadi satu-satunya orang terdekat. Luna menunduk, kedua tangannya meremas erat tas kecil yang ia bawa. Dalam hatinya ia berbisik, "Ya Allah, apakah ini jalan yang Engkau berikan untukku? Jika benar, maka berilah aku petunjuk dan kekuatan untuk menjalaninya." Dengan langkah pelan, Luna keluar dari toko itu. Namun tawaran itu terus terngiang-ngiang di kepalanya. Tawaran yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, ia pulang dengan hati yang penuh tanda tanya, sekaligus harapan baru yang mulai tumbuh dalam dirinya. Malam itu suasana rumah sederhana Luna terasa lebih hening dari biasanya. Lampu minyak yang redup menerangi ruang tengah, menyoroti wajah sang nenek yang tengah duduk di kursi tua sambil merajut. Angin malam berhembus lembut dari celah-celah dinding kayu, membawa aroma tanah basah dari kebun kecil di depan rumah. Luna masuk dengan langkah perlahan. Dari wajahnya yang teduh, terlihat jelas ada sesuatu yang sedang ia pikirkan. Ia duduk di samping neneknya, lalu meletakkan tas kecil berisi perlengkapan tanaman yang baru saja ia beli dari kota. Namun kali ini, bukan perlengkapan itu yang memenuhi pikirannya, melainkan tawaran besar yang tadi ia terima. Dengan suara lirih, Luna mulai berbicara. "Nek, tadi siang aku bertemu dengan pemilik toko perlengkapan tanaman di kota. Ia menawarkan sesuatu yang besar untukku." Nenek menghentikan tangannya, menatap cucunya dengan penuh rasa ingin tahu. "Apa itu, Nak?" Luna menunduk, menatap lantai kayu yang sudah tua. Katanya, ada lowongan pekerjaan di Arab. Aku ditawari menjadi juru kebun di rumah seorang pria kaya di sana. Tapi, aku bingung, Nek. Aku takut meninggalkanmu sendirian. Bagaimana jika aku pergi, lalu kau sakit atau kesepian? Aku tidak sanggup membayangkannya. Air mata mulai menggenang di sudut mata Luna. Nenek tersenyum, meski di balik senyum itu ada rasa haru yang begitu dalam. Ia meraih tangan Luna, menggenggamnya erat. "Anakku, sejak kecil kau sudah berkorban banyak untukku. Kau rela tidak sekolah tinggi, kau rela bekerja keras demi sekedar kita bisa makan setiap hari. Aku tahu kau sangat mencintaiku, dan aku pun mencintaimu dengan segenap jiwa. Tapi ingatlah, hidupmu tidak boleh berhenti hanya untuk menjaga seorang nenek renta seperti aku." Luna terisak. "Tapi Nek, aku tidak ingin kau merasa ditinggalkan. Aku takut." Nenek mengusap lembut pipi Luna. "Dengar baik-baik, Nak. Jika benar tawaran itu bisa membuat hidupmu lebih baik, pergilah. Jangan ragu. Allah selalu punya rencana indah untuk setiap hambanya. Lagi pula, pemilik toko itu sudah menawarkan agar aku tinggal bersamanya. Ia orang baik, aku percaya padanya. Kau tidak usah khawatir. Yang terpenting, jangan pernah berhenti sholat, jangan pernah berhenti berdoa, dan jangan pernah lupa pulang meski hanya lewat kabar." Luna tak bisa menahan air matanya lagi. Ia memeluk neneknya erat, seakan tidak ingin melepaskannya. Dalam pelukan itu, ia merasakan kekuatan yang selama ini membuatnya tetap tegar menghadapi hidup. "Nek, terima kasih. Aku akan berusaha. Jika Allah mengizinkan, aku ingin membahagiakanmu. Aku ingin kau tidak lagi hidup dalam kekurangan. Aku ingin kau merasakan hidup yang lebih baik." Nenek tersenyum, menahan air matanya sendiri. "Itulah doaku sejak dulu, Nak. Semoga Allah menjawab doaku melalui langkahmu ini. Pergilah, Luna. Raihlah masa depanmu." Malam itu, meski tangis mengiringi,
hati Luna terasa lebih ringan. Ia merasa telah mendapat restu yang paling penting dalam hidupnya. Restu seorang nenek yang sudah menggantikan kasih sayang ayah dan ibu yang pergi entah kemana. Sejak malam itu, semangat baru mulai tumbuh dalam diri Luna. Ia tahu perjalanannya tidak akan mudah. Tapi dengan doa sang nenek, ia percaya ada jalan indah yang sedang menantinya di negeri jauh sana. Hari keberangkatan itu akhirnya tiba. Matahari pagi bersinar hangat, namun hati Luna terasa berdebar hebat. Dengan bekal niat yang kuat, doa dari neneknya, serta alamat yang diberikan pemilik toko, ia melangkahkan kaki ke bandara. Suasana di terminal membuatnya terkesima. Orang-orang bergegas dengan koper besar, suara pengumuman bergema, dan aroma khas tempat keberangkatan internasional begitu asing baginya. Di dalam pesawat, Luna duduk di samping jendela. Pandangannya menerawang keluar, menatap langit biru yang membentang luas. Dalam hatinya, ia berbisik, "Ya Allah, kuatkanlah aku. Aku tidak tahu apa yang menantiku di sana, tapi aku percaya Engkau tidak pernah meninggalkan hamba-Mu." Perjalanan panjang itu akhirnya membawanya ke sebuah negeri yang selama ini hanya ia dengar dari cerita orang. Tanah Arab dengan udara panas menyengat langsung menyambut tubuhnya. Dari bandara, Luna naik kendaraan menuju alamat yang tertera di secari kertas. Semakin dekat, jantungnya berdegup lebih kencang. Dan akhirnya, di hadapan matanya, tampaklah sebuah rumah besar yang megah berdiri dengan anggun. Dindingnya tinggi berwarna putih gading, dengan gerbang besi kokoh yang dijaga oleh 2 orang petugas berseragam. Pemandangan itu membuat Luna hampir tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Rumah itu lebih mirip istana dibanding rumah biasa. Seorang penjaga menghampirinya, lalu menanyakan identitas. Setelah mencocokkan nama dan surat, ia mengangguk, lalu dengan sopan mengantarkan Luna masuk. Pintu gerbang terbuka perlahan, dan pandangan Luna langsung disuguhi halaman luas dengan pepohonan rindang, taman yang tertata rapi, serta jalan setapak menuju pintu utama yang begitu mewah. Dengan langkah pelan, Luna mengikuti penjaga itu hingga sampai di depan pintu besar. Pintu itu kemudian dibuka, dan seorang pria muda tampan muncul dari dalam. Usianya seumuran dengan Luna, namun wibawanya jauh melampaui. Pakaian khas Arab yang ia kenakan terlihat begitu elegan, sorot matanya tajam, namun bibirnya tersungging senyum hangat. "Namamu Luna?" tanyanya dengan suara dalam namun tenang. Luna menunduk sopan, hatinya berdegup kencang. "Iya, Tuan." Pria itu mengangguk. "Aku Umar, pemilik rumah ini. Mulai hari ini, kau bekerja di sini untuk merawat kebun dan tanaman. Anggaplah rumah ini sebagai tempatmu sendiri." Luna tertegun. Umar, pria muda yang begitu mapan, ternyata adalah tuan rumahnya. Dari sorot matanya, Luna bisa melihat ketegasan sekaligus kelembutan. Ia tidak menyangka akan bekerja langsung di bawah pengawasan seorang pemilik yang usianya sebaya dengannya. Hari-hari pertama Luna di rumah itu terasa penuh tantangan. Kebun yang begitu luas menuntut kesabaran dan tenaga ekstra. Namun dengan cinta yang besar pada tanaman, ia mampu melewati semuanya. Ia mulai menanam bibit baru, memangkas dahan yang tak teratur, dan memberi sentuhan segar pada kebun yang sebelumnya dibiarkan seadanya. Yang membuat Luna heran, Umar sering terlihat memperhatikannya dari kejauhan. Kadang saat pagi, saat ia sibuk menyiram tanaman, Umar berdiri di balkon lantai 2 dengan tatapan penuh arti. Kadang saat sore, saat ia menata bunga, Umar tiba-tiba muncul di sampingnya dengan senyum ramah. Luna berusaha menepis rasa kagum yang muncul dalam hatinya. Baginya, Umar adalah majikan, sementara dirinya hanyalah gadis kampung biasa. Namun entah mengapa, setiap kali mata mereka bertemu, ada getaran halus yang tak bisa ia jelaskan. Malam itu, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Luna duduk di sudut kebun. Ia menatap langit Arab yang dipenuhi bintang. Dalam hati ia berbisik, "Apakah ini awal dari takdir baru yang kau siapkan untukku? Ya Allah, mengapa aku merasa hatiku mulai bergetar setiap kali melihat Umar?" Hari-hari Luna di rumah besar Umar berjalan semakin penuh warna. Setiap pagi, ia bangun lebih awal dari semua penghuni rumah. Dengan langkah ringan, ia menuju kebun yang kini perlahan mulai indah kembali. Bunga-bunga yang dulu layu kini segar bersemi, pohon-pohon yang dulu tak terurus kini tumbuh rapi, dan aroma wangi dedaunan segar memenuhi udara.
Semua itu berkat tangan telaten Luna. Para asisten rumah sering memuji hasil kerja kerasnya. Luna, kebun ini seperti berubah wajah. Kau benar-benar punya hati yang menyatu dengan tumbuhan, kata salah seorang asisten dengan kagum. Luna hanya tersenyum. Ia tidak ingin membanggakan diri. Baginya, ini hanyalah pekerjaan yang ia lakukan dengan penuh cinta. Namun ada sesuatu yang membuatnya sering gugup akhir-akhir ini. Umar, sang pemilik rumah, semakin sering muncul di dekat kebun. Awalnya ia hanya memperhatikan dari jauh, namun belakangan ia kerap mendekat, bahkan duduk di bangku taman sambil berbincang dengan Luna. Suatu sore yang tenang, ketika mentari perlahan tenggelam di ufuk barat, Luna sedang sibuk memotong ranting bunga yang tumbuh liar. Tiba-tiba ia tersentak kaget ketika menyadari Umar sudah berdiri di sampingnya. "Astaga, Tuan, maaf, saya tidak melihat kedatangan Anda," ucap Luna terbata-bata. Umar tersenyum, matanya menatap lembut. "Tidak perlu memanggilku Tuan, panggil saja Umar." Luna menunduk, wajahnya merona. "Tapi, saya hanyalah pekerja di sini. Bukankah tidak sopan jika saya memanggil begitu saja?" Umar menggeleng pelan. "Luna, aku ingin kau merasa nyaman di sini. Aku tidak melihatmu hanya sebagai pekerja. Aku melihatmu, lebih dari itu." Luna terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Kata-kata Umar membuat darahnya mengalir cepat ke seluruh tubuh. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Namun Umar melanjutkan dengan suara yang tegas namun penuh perasaan. "Luna, aku sudah lama memperhatikanmu. Ketekunanmu, ketulusanmu, dan kesederhanaanmu membuatku jatuh cinta. Aku tahu ini mungkin mengejutkanmu, tapi aku tidak bisa lagi menyembunyikan perasaan ini. Aku mencintaimu, Luna." Mata Luna terbelalak, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Kata-kata itu bagaikan kilat yang menyambar langit malam. Ia memegang pot bunga di tangannya erat, mencoba menenangkan diri. "Umar, jangan bercanda. Aku hanyalah wanita biasa, wanita miskin dari kampung jauh. Bagaimana mungkin seorang pria sepertimu bisa jatuh cinta padaku?" Umar menatapnya dalam-dalam. "Justru karena itu, Luna. Kekayaan bisa kumiliki, rumah besar bisa kubeli, tapi hati yang tulus dan jiwa yang bersih, hanya aku temukan padamu." Luna meneteskan air mata tanpa sadar. Ada kebahagiaan, namun juga keraguan yang begitu besar. Ia takut bermimpi terlalu tinggi. Ia takut cintanya akan kandas karena perbedaan dunia yang begitu jauh. Namun tatapan Umar yang tulus membuat hatinya bergetar. Malam itu, setelah Umar kembali ke dalam rumah, Luna duduk lama di kebun. Ia menatap bintang-bintang, berbisik dalam hati, "Ya Allah, apakah ini benar cinta? Apakah aku pantas dicintai oleh pria sepertinya? Jika ini jalan MU, maka tuntunlah aku. Jangan biarkan aku jatuh dalam kesia-siaan." Sejak malam itu, hubungan antara Luna dan Umar tidak lagi sama. Ada rasa yang tumbuh, ada cinta yang mulai bersemi, meski masih dipenuhi keraguan. Namun satu hal yang pasti, takdir mulai mengukir jalan baru untuk mereka berdua. Bulan demi bulan berlalu sejak pengakuan cinta Umar kepada Luna. Meski awalnya Luna merasa ragu, perlahan hatinya mulai luluh. Ia merasakan perhatian yang tulus dari Umar, bukan sekadar kata-kata manis. Umar sering menemaninya di kebun, membantu menyiram bunga, bahkan tak jarang mereka bercakap ringan tentang kehidupan masing-masing. Bagi Luna, hari-hari itu adalah sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dulu ia hanyalah gadis sederhana dari kampung, dicibir tetangga, diremehkan kerabat, namun kini seorang pria kaya raya, pemilik rumah besar di Arab, justru menunjukkan kasih sayang yang begitu dalam padanya. Suatu malam, ketika bulan-bulat sempurna menggantung di langit, Umar mengundang Luna untuk berbincang di taman belakang rumah. Angin malam bertiup lembut, cahaya lampu taman memantulkan kilau di mata Umar yang penuh kesungguhan. "Luna," ujar Umar, suaranya bergetar namun mantap, "aku sudah memikirkannya lama sekali. Aku tidak ingin hanya sekadar mencintaimu dalam diam. Aku ingin hubungan kita memiliki ikatan yang suci di hadapan Allah. Malam ini, aku melamarmu. Sudikah kau menjadi istriku?" Luna terdiam. Jantungnya berdegup lebih kencang dari biasanya. Air matanya menetes begitu saja.
Ia menutup mulut dengan tangan, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Umar, aku tidak pantas. Aku hanya wanita kampung, anak dari keluarga yang berantakan. Bagaimana mungkin aku bisa menjadi istri seorang pria sepertimu? Umar mendekat, menatapnya dalam-dalam. Luna, jangan pernah merendahkan dirimu. Kekayaan, harta, jabatan, semua itu tidak ada artinya tanpa hati yang tulus. Aku mencintaimu apa adanya, bukan karena asal-usulmu, tapi karena dirimu yang sejati. Luna menangis semakin deras. Namun di tengah tangisnya, ia menguatkan hati untuk berkata, jika engkau benar-benar ingin menikahiku, aku hanya punya satu permintaan. Umar menggenggam tangannya lembut. Katakan, apapun akan kulakukan. Dengan suara bergetar, Luna berkata, izinkan nenekku tinggal bersama kita. Aku tidak akan pernah tenang jika meninggalkannya. Ia adalah satu-satunya keluargaku yang tersisa. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Umar tersenyum, seakan permintaan itu sudah ia duga. Tentu saja, Luna. Nenekmu adalah nenekku juga. Aku akan memperlakukannya dengan hormat. Kita akan menjaganya bersama-sama. Kata-kata itu membuat Luna kembali menangis. Namun kali ini bukan karena sedih, melainkan bahagia yang tak terbendung. Ia mengangguk pelan, lalu menjawab dengan suara lirih, aku terima, aku mau menjadi istrimu. Malam itu, taman rumah besar Umar menjadi saksi lamaran yang penuh haru. Bulan bersinar terang, seolah ikut merestui janji dua hati yang tulus saling mencintai. Dalam doa yang ia panjatkan malam itu, Luna hanya bisa berkata, Ya Allah, Engkau telah membalikan hidupku dengan cara yang tak pernah kuduga. Semoga langkah ini menjadi jalan menuju ridho Mu. Beberapa minggu setelah lamaran itu, Luna kembali ke tanah air. Hatinya penuh semangat sekaligus haru, karena ia datang untuk menjemput neneknya. Setibanya di rumah kecil yang penuh kenangan itu, ia berlari memeluk nenek dengan air mata yang mengalir deras. Nek, doaku dikabulkan Allah. Umar benar-benar melamarku. Ia ingin aku menjadi istrinya. Dan seperti janjinya, ia pun mengizinkan nenek tinggal bersama kami, ucap Luna sambil terisak bahagia. Sang nenek memeluk cucunya erat. Alhamdulillah, nak, inilah jawaban dari kesabaranmu. Aku bahagia melihatmu akhirnya mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Tidak hanya nenek, pemilik toko perlengkapan tanaman yang dulu menolong Luna pun ikut serta dalam perjalanan kali ini. Baginya, Luna sudah seperti anak sendiri. Dengan hati penuh doa, ia mengantar Luna dan nenek menuju negeri Arab, negeri yang kini akan menjadi bagian baru dari hidup mereka. Sesampainya di sana, persiapan pernikahan dilakukan dengan penuh kesederhanaan, namun syarat makna. Tidak ada pesta mewah yang berlebihan, hanya sebuah acara hikmat dengan keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat Umar. Namun bagi Luna, itu adalah hari paling indah dalam hidupnya. Gaun putih sederhana yang ia kenakan membuatnya tampak begitu anggun. Umar berdiri di sampingnya dengan pakaian tradisional Arab yang gagah. Saat ijab kabul diucapkan dengan lantang, air mata Luna jatuh tanpa bisa ditahan. Hatinya bergetar mendengar namanya resmi disebut sebagai istri Umar, pria yang kini menjadi takdir hidupnya. Suara doa bergema, suasana penuh haru menyelimuti. Sang nenek yang duduk di barisan depan menangis bahagia, melihat cucunya yang dulu hanya dikenal sebagai wanita tumbuhan, kini telah menjadi istri seorang pria kaya raya, tanpa harus meninggalkan kesederhanaan hatinya. Beberapa hari setelah pernikahan, rumah besar Umar berubah suasananya. Nenek kini tinggal bersama mereka, diperlakukan dengan penuh hormat. Umar menepati janjinya, bahkan sering terlihat duduk bersama sang nenek, berbincang hangat seperti cucu dengan nenek kandungnya sendiri. Luna pun menjalani hari-hari barunya dengan hati yang penuh syukur. Dari seorang gadis kampung yang diremehkan, ia kini menjadi seorang istri yang dicintai. Namun ia tidak pernah melupakan akar hidupnya. Ia masih merawat tanaman-tanaman di kebun besar itu, menjadikan kebun sebagai saksi perjalanan cintanya dengan Umar. Di suatu sore yang indah, saat matahari tenggelam di balik bangunan megah, Luna berdiri di kebun bersama Umar dan neneknya. Mereka bertiga menatap bunga-bunga yang mekar, tersenyum dalam kebersamaan yang hangat. Dalam hati, Luna berbisik, Ya Allah, dulu aku hanya seorang gadis yang dianggap tidak berharga.
Tapi engkau menunjukkan bahwa setiap hamba-Mu memiliki jalan masing-masing. Engkau membawaku dari kesederhanaan menuju kebahagiaan, tanpa pernah aku duga. Aku bersyukur, engkau menuntunku hingga ke titik ini. Dan sejak hari itu, kehidupan Luna tidak lagi sama. Ia hidup bahagia bersama Umar dan neneknya, menjalani hari-hari penuh cinta dan syukur, dengan keyakinan bahwa segala sesuatu terjadi karena rencana indah dari Allah. Saudaraku semua, dari kisah Luna kita belajar bahwa hidup adalah perjalanan panjang penuh ujian dan kejutan. Tidak semua orang lahir dari keluarga yang mampu. Tidak semua orang memiliki jalan yang mudah. Namun, setiap manusia punya kesempatan untuk membuktikan dirinya, asalkan ia mau bersabar dan tidak pernah berhenti berusaha. Luna adalah contoh nyata bagaimana ketulusan hati dan kesabaran mampu mengubah jalan hidup seseorang. Ia tidak pernah iri kepada orang lain meski sering dihina. Ia tidak pernah putus asa meski dagangannya jarang laku. Bahkan ketika hatinya tergores karena harus menjual tanaman kesayangannya, ia tetap memilih ikhlas. Dari sini kita belajar bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Ketika kita merasa terpojok, ketika hidup terasa gelap, jangan pernah berpikir bahwa itu adalah akhir dari segalanya. Bisa jadi, itulah awal dari jalan baru yang lebih indah. Sama seperti Luna, yang dulu hanya dijuluki wanita tumbuhan, tapi kemudian Allah angkat derajatnya menjadi istri seorang pria yang penuh cinta dan kemuliaan. Kita juga belajar tentang pentingnya restu orang tua, dalam hal ini restu seorang nenek. Tanpa restu itu, mungkin Luna tidak akan sekuat ini melangkah. Restu orang tua adalah doa yang menembus langit. Maka, jangan pernah meremehkan doa seorang ibu, ayah, atau nenek yang tulus mencintai kita. Saudaraku, jangan pernah malu dengan kesederhanaanmu. Jangan pernah rendah diri hanya karena kekurangan harta. Ingatlah, Allah melihat hati, bukan rupa. Jika hatimu tulus, jika langkahmu jujur, maka jalan hidupmu pasti akan dipermudah pada waktunya. Kita seringkali ingin cepat mendapatkan hasil, cepat mendapat kebahagiaan. Namun, Allah mengajarkan bahwa segalanya ada waktunya. Tugas kita hanyalah berusaha dan bersabar. Jika waktunya tiba, apa yang tidak pernah kita duga, bisa menjadi kenyataan. Kisah Luna memberi kita pengingat bahwa cinta sejati bukanlah tentang harta, bukan pula tentang asal-usul. Cinta sejati lahir dari ketulusan, lahir dari hati yang apa adanya. Umar jatuh cinta bukan karena Luna kaya, bukan karena Luna berasal dari keluarga terpandang, tapi karena Luna sederhana, jujur, dan tulus. Itulah cinta yang sejati, cinta yang diberkahi Allah. Maka, mari kita belajar dari kisah ini. Apapun keadaan kita saat ini, jangan pernah berhenti bersyukur. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah menyerah. Sebab Allah punya cara yang indah untuk membalikkan keadaan. Dari hina menjadi mulia, dari miskin menjadi cukup, dari kesedihan menjadi kebahagiaan. Ingatlah, saudaraku, bahwa hidup ini bukan tentang bagaimana kita memulai, tapi bagaimana kita menjalaninya dengan sabar dan ikhlas. Karena pada akhirnya, kebahagiaan sejati hanya datang ketika kita ridho atas takdir Allah dan percaya bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari rencananya yang terbaik. Demikianlah kisah Luna yang penuh haru dan pelajaran hidup. Semoga cerita ini bisa menjadi cermin bagi kita semua, bahwa dalam kesabaran selalu ada jalan, dalam ketulusan selalu ada cinta, dan dalam doa selalu ada jawaban. Jangan lupa untuk terus bersholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, agar hati kita selalu tenang dan langkah kita selalu diberkahi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini di channel Elva Story. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan kisah ini agar lebih banyak orang yang bisa mengambil hikmahnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.